Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amia Putri dengan NVM 200101043, Prodi S1 Keperawatan, kelas B reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian lidah dan fungsinya. Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Untuk menjalankan fungsinya, lidah dibantu oleh sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak. Keberadaan otot-otot inilah yang membuat lidah bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Beberapa bagian lidah. Lidah terdiri dari sekumpulan otot tanpa tulang yang dilapisi oleh jaringan berwarna merah muda bernama mukosa. Satu-satunya tulang yang terhubung langsung dengan lidah adalah tulang hyoid. Tulang ini terletak di antara leher dan dagu bagian dalam. Lidah juga memiliki bagian lain yang disebut dengan frenulum. Bagian ini menghubungkan lidah dengan dasar rongga mulut sekaligus berfungsi sebagai penyangga lidah. Secara garis besar, permukaan lidah bisa dibagi menjadi 3, yaitu ujung dan tepi lidah. Sesuai namanya, bagian ini meliputi lidah bagian depan atau ujung, serta kanan dan kiri atau tepi. Ujung dan tepi lidah bisa bergerak dengan bebas ke depan, belakang, kanan, maupun kiri. Yang kedua, punggung lidah. Permukaan atas lidah disebut juga dengan punggung lidah. Pada bagian ini terdapat banyak papilea, yaitu bintik-bintik kecil yang memberikan tekstur lidah. Kadang pada lidah bisa tampak terdapat kerak. Kondisi ini normal dan sering terjadi pada orang tua. Permukaan papilea terdiri dari ribuan kuncup perasa, yaitu sel saraf yang terhubung otak, sehingga kita bisa merasakan rasa, suhu, maupun tekstur benda yang dapat ke dalam mulut kita, termasuk makanan. Yang ketiga, pangkal lidah. Pangkal lidah menempel pada dasar rongga mulut dan terletak di bagian belakang hingga tidak bisa terlihat dari luar mulut. Pangkal lidah bisa bergerak, tapi pergerakannya tidak bisa sebebas bagian ujung dan tepi lidah. Bagian-bagian lidah yang disebutkan di atas punya peran yang sangat penting dalam membantu lidah untuk menjalankan fungsinya. Jika terjadi masalah pada salah satu bagian tersebut, lidah tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Selanjutnya, macam-macam fungsi lidah. Seperti yang sudah disebutkan di atas, lidah memiliki fungsi utama sebagai indera pengecap, alat bantu berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, alat pengecap. Semua papilea pada lidah memiliki alat perasa untuk merasakan makanan, minuman, atau apapun yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, lidah bisa mengecap 4 rasa utama, yaitu manis, asam, pahit, dan asin. Rasa kelima adalah umami atau gurih, yang umumnya dapat dirasakan pada monosodium glutamate atau MSG. Yang kedua, membantu berkomunikasi. Lidah bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk membantu suara yang keluar dari dalam tenggorokan menjadi jelas dan mudah untuk dipahami oleh lawan bicara. Tanpa lidah, perkataan seseorang akan sulit dipahami. Yang ketiga, membantu mengunyah makanan. Karena bisa bergerak bebas di dalam mulut, lidah berfungsi membantu mengolah makanan dan minuman dari padat menjadi lembek sehingga mudah untuk ditelan. Yang keempat, membantu menelan. Setelah makanan dikunyah
dan menjadi halus, lidahlah yang mendorong makanan ke dalam tenggorokan, lalu masuk ke dalam lambung dan diolah oleh rongga pencernaan. Yang kelima, membantu mengisap. Fungsi lidah sebagai alat bantu mengisap cairan paling jelas terlihat pada bayi. Bayi menggunakan lidahnya saat mengisap air susu ibu. Yang keenam, membantu menyentuh. Ujung lidah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sensitif sehingga bisa merasakan tekstur benda atau makanan di dalam mulut. Hal ini dapat melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya pada mulut. Misalkan duri ikan pada benda asing kecil yang tidak sengaja masuk ke makanan. Selain itu, dengan fungsi ini lidah juga bisa membantu mencari sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam mulut. Yang ketujuh, melindungi mulut dari kuman. Di dasar lidah terdapat kumpulan sel-sel pelindung bernama tonsil lingual. Sel-sel ini berada di belakang rongga mulut. Bersamaan dengan amandel, tonsil lingual bertugas melindungi tubuh dari gangguan kuman-kuman yang bisa masuk melalui mulut. Lidah memiliki fungsi yang sangat penting untuk tubuh kita. Tanpa lidah yang sehat, aktivitas sehari-hari kita pun bisa terganggu. Macam-macam gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada lidah diantaranya bau sariawan, herpes, stomatitis, hingga kanker lidah. Agar lidah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, selalu jaga kebersihan lidah dan kesehatan mulut dengan rutin, yaitu dengan menyikat gigi atau menggunakan obat kumur. Bila Anda mengalami keluhan terkait lidah dan mulut, berkonsultasilah dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang bagian-bagian dan fungsi lidah. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.